Kenalin, aku Santi. Hari ini aku bakal ngajak kalian buat jalan-jalan nih. Ayo. Tapi tunggu dulu. Kalian pernah bayangin gak sih pas kalian mau ke luar negeri dan kalian udah sampai di bandara, tiba-tiba tiket yang kalian bawa itu nggak bisa karena kata maskapainya sistemnya error. Pasti panik banget gak sih? Check-in gak bisa, tiket gak kebaca, terus kita gak jadi liburan deh. Nah, kalian tahu gak sih gimana cara mereka menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi lagi? Perusahaan besar seperti maskapai Garuda Indonesia harus memiliki yang namanya Disaster Recovery Plan atau DRP. Guna DRP apa sih? Di sini aku bakal jelasin apa sih itu DRP. DRP adalah Disaster Recovery Plan, yang dimana strategi yang digunakan untuk memulihkan sistem teknologi informasi setelah terjadi gangguan besar seperti kerusakan sistem, bencana alam, atau serangan cyber. DRP ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan operasional bisnis atau business continuity dengan memulihkan data dengan sistem secepat mungkin. Jadi, singkatnya DRP itu adalah rencana cadangan untuk mengembalikan sistem dan data supaya bisa digunakan lagi dengan cepat. Nah, di sini aku mau jelasin dulu nih profil dari Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sendiri adalah maskapai penerbangan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang transportasi udara, penumpang, dan kargo. Perusahaan ini memiliki sistem IT yang sangat penting untuk operasional seperti sistem reservasi tiket, sistem check-in penumpang, sistem jadwal penerbangan, dan sistem manajemen bagasi. Serta ada pula sistem operasional di bandara. Tapi kalian tahu nggak apa aja sih permasalahan dan risiko yang bisa terjadi pada maskapai penerbangan Garuda Indonesia? Di sini udah aku rangkum beberapa risiko yang bisa terjadi pada sistem IT di Garuda Indonesia. Yang pertama, server mungkin saja bisa down. Dan yang kedua, bisa jadi karena serangan cyber atau hacking. Dan yang ketiga, itu karena adanya kerusakan data center. Dan yang keempat, terjadinya bencana alam seperti banjir, atau gempa bumi, atau gunung meletus. Gitu. Dan yang terakhir itu bisa terjadi karena gangguan jaringan di bandara. Nah, jika sistem-sistem tersebut berhenti, maka penjualan tiket itu akan terhenti dan check-in di bandara akan terganggu. Otomatis, jadwal penerbangan akan sangat kacau. Nah, maka dari itu, perusahaan besar seperti maskapai Garuda Indonesia harus menerapkan DRP pada perusahaannya. Penerapan DRP yang pertama yang bisa dilakukan oleh Garuda Indonesia yaitu mengidentifikasi risiko sistem. Beberapa risiko yang dapat mengganggu sistem IT maskapai antara lain yaitu kerusakan server, gangguan jaringan, cyber attack, kegagalan sistem operasi, bencana alam, dan kesalahan manusia dapat menyebabkan sistem bermasalah. Hal ini dapat mengganggu sistem reservasi dan para penumpang tidak dapat menggunakan sehingga berdampak langsung pada operasional penerbangan. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah membackup data penting seperti data penumpang, data tiket, dan data penerbangan. Data tersebut bisa di-backup secara berkala ke server cadangan yang biasanya menggunakan cloud storage atau backup server atau database replication. Dan yang terakhir yang bisa dilakukan adalah Disaster Recovery Center atau DRC. Garuda Indonesia memiliki server cadangan di lokasi yang berbeda. Jika data center utama bermasalah, maka sistem akan dialihkan ke server cadangan agar operasional tetap berjalan. Nah, untuk penanganan yang tadi, pastinya kita butuh teknologi penting yang kita harus gunakan. Di sini aku sudah rangkum apa-apa aja sih teknologi yang bisa digunakan untuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Yang pertama yaitu ada cloud storage atau cloud computing. Cloud computing memungkinkan data disimpan di beberapa server yang terdistribusi sehingga data tetap dapat diakses walaupun salah satu server mengalami gangguan. Dan yang kedua, itu ada data replication.
Data replication adalah proses menyalin data dari server utama ke server cadangan secara otomatis. Terdapat dua jenis replikasi. Yang pertama synchronous replication, yaitu dengan menyalin secara real time sehingga tidak ada kehilangan data apapun. Dan yang jenis kedua ada asynchronous replication. Yang pertama itu data disalin dengan jeda waktu yang tertentu sehingga lebih hemat sumber daya. Dan teknologi terakhir yang bisa digunakan adalah failover system. Failover system memungkinkan sistem cadangan secara otomatis menggantikan server utama ketika terjadi kegagalan sistem. Nah, tadi kita sudah bahas backup data itu bisa menangani masalah dari kegagalan sistem error di maskapai Garuda Indonesia. Tapi gimana sih proses backup data yang terjadi di maskapai Garuda Indonesia? Jadi yang pertama, proses backup data dilakukan secara full backup. Full backup artinya semua data disalin secara lengkap ke media penyimpanan cadangan. Lalu yang kedua ada incremental backup. Hanya data yang berubah sejak backup terakhir yang disalin. Dan yang ketiga, itu ada differential backup, yaitu menyalin data yang berubah sejak backup penuh terakhir. Lalu ada juga proses restore data. Proses restore data yang pertama yaitu deteksi gangguan. Tim IT mendeteksi gangguan melalui monitoring sistem. Lalu yang kedua, aktivasi disaster recovery plan. Jika kerusakan serius, tim IT langsung mengaktifkan DRC. Setelah itu, pemulihan sistem. Untuk langkah-langkah pemulihan sistem meliputi mengaktifkan server cadangan, memulihkan database dari backup, dan yang terakhir menguji integritas data. Dan untuk proses yang terakhir yaitu adalah verifikasi sistem. Setelah restore sistem, sistem diuji untuk memastikan bahwa data tidak rusak, aplikasi berjalan normal, dan transaksi dapat diproses kembali. Tapi kalian tahu nggak sih, maskapai Garuda Indonesia pernah mengalami kasus serupa seperti itu. Kasus nyata yang bisa kita ambil adalah pada tahun 2024, Garuda Indonesia pernah terjadi gangguan pada server pusat data nasional yang menyebabkan sistem imigrasi di bandara tidak dapat berjalan normal. Gangguan ini juga berdampak pada beberapa penerbangan milik Garuda Indonesia yang mengalami keterlambatan. Karena sistem digital yang terganggu, proses pemeriksaan imigrasi harus dilakukan secara manual, sehingga terjadi antrean penumpang di bandara. Kasus ini menunjukkan bahwa ketika sistem teknologi mengalami gangguan, perusahaan dan instansi terkait harus memiliki rencana pemulihan sistem atau disaster recovery plan agar operasional tetap dapat berjalan. Ada pula kesimpulan yang bisa saya sampaikan, di mana penerapan disaster recovery plan merupakan langkah penting bagi perusahaan besar dalam menjaga keamanan data dan keberlanjutan layanan teknologi informasi. Dengan strategi backup, server cadangan, serta sistem pemulihan data yang baik, perusahaan dapat tetap menjalankan operasionalnya meskipun terjadi gangguan pada sistem utama. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya Ida Ayu Santi Mahotama. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.